Oh, jadi yang ini apa sekarang sapinya cukup menyebar Pak, tebaran ya Pak ya. Iya, berserak lah intinya. Berserak ya. Jadi kalau inginnya Bapak seperti apa tuh sapi itu? Ya, kalau bisa ada ibaratnya dari entah dari perusahaan apa, Iya. ibaratnya bisa membantu untuk mencarikan alat lah untuk pengontrolan apanya supaya kita bisa ngontrol dari jarak jauh, supaya kita bisa lebih enak ngontrolnya. Oh gitu ya ya. Oh iya. Jadi yang tersebar tadi itu agar bisa dilihat kemana saja ya Pak, gitu ya, arahnya ya. Oh, kalau dia satu hari itu berjalan berapa panjang dia Pak, kira-kira luasnya lah satu hari itu berapa ratus hektar dia bisa Ya, jelajah? bisa ribuan hektar Pak, Oh, namanya satu hari itu? Iya, namanya sapi banyak Pak. Bisa menyebar. Iya. Itu nggak bisa memang kalau itu diikuti begitu saja, harus ada, seharusnya ada solusi nanti untuk melihatnya ya. Bapak ada handphone ya? Ada. Nah, itu cukup membantu. Mudah-mudahan kita nanti dari tim bisa berupaya lah untuk memberi solusi sehingga nanti bisa Bapak pantau lewat handphone. Wah, terima kasih Pak. Oke, itulah harapan kami Pak ya. Terima kasih ya. Iya, mantap. Jadi kita foto lah dulu kita nih sama-sama nih. Nanti bareng sapi. Ya. Jadi ini lokasi Mitra 2 berdasarkan pengabdian PPDM. Mitra 2 ini adalah peternak, kelompok peternak sapi. Dalam satu titik ada lebih dari 200-an. 200-an Pak ya? Lebih ya? Sekitar 200. 200-an lebih satu titik. Jadi ada sebaran sapi di wilayah ini, daerah sini satu titik ada 200-an, belum titik yang lain. Ada sekitar berapa titik ya? 5. Ada berapa titik? Rombongan sapi itu ada berapa? Kalau rombongan sapi sekitar banyak titik, 5 titik ya. Lebih. Kalau sekitar sini 5. Sekitar sini 5 titik. Sekitar gitu. Satu titik sekitar 200-an. Jadi kita punya solusi. Sebaran-sebaran sapi ini ada, kita jumpain masalah. Masalahnya itu adalah kontrol sapi, posisi ya. Misalkan posisinya ada di sini, kita harus memantau, harus bergiliran ini, harus bergiliran peternak sapinya itu menjaga posisi di mana. Jadi kita punya solusi, nggak usah mantau-mantau dari dekat, mantau dari jauh, dari rumah atau dari mana, menggunakan smartphone masing-masing. Itu nanti kalau sekiranya sebaran sapi itu menggabung ke kelompok lain ataupun nanti bergeser terlalu jauh, baru kita turun begitu. Ini sapi kita lihat itu sudah mulai berjalan ke arah bergeser jauh itu. Mulai bergeser, nah ini harus dikontrol, harus dipantau terus. Nah, solusinya seperti itu kurang lebih. Oke, sementara itu dulu. Harus kita, karena ini cara kerjanya adalah sinyal, itu harus dicek dulu apa kondisi jaringan di lokasi. Kebetulan kita cek memang ada sedikit gangguan yang tadi, gangguan, tapi rupanya gangguan ini sifatnya tidak permanen sementara, dan ini harus kita pastikan dulu jaringan di sini aman. Kalau tidak ada jaringan ya tidak bisa bekerja. Tapi hasil kita observasi di lapangan pertama ini sinyal bagus. Ini titik yang dilalui sapi. Ini jalur-jalur yang dilalui sapi. Ya. Sapi itu bisa bergeser ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Tapi pada titik-titik yang dilewati sapi ini ternyata sinyal handphone ada. Gitu. Ya. Sapi setiap hari kan makan rumput, nggak bisa prediksi harus berapa hektar. 10 hektar? 10 hektar paling 10. Yang di jelajah sapi ini mungkin 200 hektar ada ya? Ada. Masalahnya dari pinggir desa sana ke sini. Ini aja. Itu pun melewati berapa Ini titik kan sapi? masuk daerah tengah ini, Pak. Daerah tengah. Kapling dia Daerah tengah ini. 685 kapling, Pak. Kapling aja 685 kapling kali 2 hektar. Nah, Lebar, Pak.
Makanya kalau dibilang 10 hektar ya nggak mencukupi ya. Nggak mencukupi. Untuk putaran harus ini putaran berapa hari ke sini, nanti balik lagi ke sana. Nah, ini masyarakat yang punya. Kami ini dikasih oleh negara, ini karena dibantu masyarakat. Kawan bermanfaat ke program kita ini. Tadi punya abang ada bungkus rokok di sana. Kalau walaupun dia punya sapi kok orangnya biasa-biasa gitu loh. Jangan Nah, salah, kalau Pak. Kalau di kota itu kan kalau udah punya segitu jalannya gini juga dia kan. Jadi kalau di sini kita biasa. kita mau gaya gimana Pak? Orang injakannya lumpur sama tai sapi yang kita hadepin. Suka ngeledekin. Sapi mulai belajar Cina diledekin sama kawan-kawan. Bisa bro. Mantap sih kita bro. Malah plastik ya. Mang, emang, mang. Deh ganggu PC diturok kayak lu. Oh, coba le. Iqbal kaget. Saya ini di sini sebagai ketua rombongan. Ya. Ya saya di sini mengatakan bahwa keluhan sapi di sini kadang secara ibaratnya kendala. Sebaran sapi. Sapi ini kan berserak kadang-kadang menyebar. Jadi kita perlu mungkin alat atau alat untuk mengontrol sapi bisa jarak jauh atau gimana supaya bisa lebih enak jangkauannya untuk mengontrolnya. Ya, oke. Kita pause di sini. Tapi kita putar aja gini. Sini. Ah, ini lurus kan, berarti sapi sana tuh. Oh iya iya. Katanya. Kalau kita gini kan, Balik. ya, balik dia. Balik. Oh iya. Mana? Sana dia. Iya, ke sana begini ya, jauh dari titik merah. Oh gitu ya. Jadi ini tadi apa? Boleh. Tapi nek saya nggak didetek. Tapi tekan mulai tadi Pak ya. Tekannya ini tadi, mulai ini. Tekan mulai, langsung dikasihnya navigator. Tuh, pas lurus ke sana. Ini panduannya, depan ini. HP nih. Kita biarin ini melok tadi dia. Sudah usah nih, kita mau belanja lagi. Bisa. Ini rumahnya. Iya. Apanya itu nanti ini terurai dimakan oleh rumputnya sapi. Nah, kalau di perkotaan sampahnya udah sapinya udah makan ini. Udah makan sampah. Nggak ada lagi. Kemudian ini kan orang gabung, buangnya itu digabung sama makan-makanan yang lain kan? Sapinya ada sampai. Aduh. Udah nyampe. Jadi Cara menghidupkan, cara menghidupkan. bisa testing itu baterainya bisa kalau misalkan habis atau gini, malam ini mau tes juga nggak apa, besok ganti aja baterainya kan bisa buka. Ini cas semalaman. Karena tahannya sebenarnya standarnya tuh seminggu nih. Menghidupkannya sampai hidup. Jogo ini sampean kan? Iya. Itu kan nanti hujan tuh biar enggak basah. Biar nggak basah. Mana bagus sinyalnya? Bagus sih. Sampai ke dekat mobil pun sana. Iya. Apa? Baterai. Sambil ikut nyegat-nyegat yang Kalau nyala jelas kan sapi lah. hijaunya sekali Mas. Kedap-kedip. Kedap-kedip. Kedip-kedipnya. Ngidupinnya ini tekan lama. Matikannya ini juga tekan lama. Jadi deteksi sapi posisi keberadaannya itu gimana? Ustaz, ini tadi Nanti Dilatih. simpan aja nomornya, nomor sapi, nomor ini, nomor kartu ini. Nanti SMS link 1234556 untuk sementara. Udah nanti ngirim dia di posisi gimana. Karena mau Ini tadi kalungnya nggak ada, aku tempelkan aja di punggungnya. kayak kita kan sambil ngetes ini di bawah apa? Minuman sawit. Tetap deteksi. Oh, ini kan lepas ya. Udah sampai di mana kita nih, Jay? udah mulai gelap. Apakah kita harus tidur di sini, Jay? Aduh, sebenarnya momennya bagus besok tuh. Ngumpul sama orang kan, pasang spanduk situ, sosialisasi, launching website. Coba lihat di sekitar kita. Apakah Udah mulai tempat- gelap.
ada apa? Berapa puluh kilo kita nih sekarang? Udah 20 kilo Pak. 20 kilo. Bapak bayangkan tuh betapa Perjuangan nih Pak. perjuangan yang begitu apa? Aduh. Wih sapi. Tragis sekali perjalanan kita ini ya. Ada bisa sampai nggak? Harimori. Jangan Pak. Jangan coba. Itu kan Action. Kalihung katanya namanya manjat pokok awak lagi. Acting. Saya kalau penutupan di asesor itu, mohon maaf kalau ibu tadi saya kerjain suruh sana suruh sini, sebenarnya saya acting tadi Bu. Sama baterainya. Dua kali masuk tadi Pak. Dua kali masuk tadi. Pesan dari Bapak nih. Iya karena usianya 2 kali. Nggak ngaruh sih besar. Pasti ada lobby yang nggak apa-apa menit. Jalannya anak mana? Parpar maghrib paling gue Bi. Parpar maghrib. Ayo Bi. Kambing. Kenapa sapi makan rumput? Jadi termangu-mangu lah baru. Oh, tenang mitra itu kan? lagi menjelaskan. Ini yang paling jauh biasa sebentar pakai mobil. Lohnya itu. Saya kalau di kebunnya saya jalan begini ya. Mana besok kalau datang lagi nggak bisa masuk lokasi, siap-siap jalan lagi. Awal beli itu tadi. Ah itu. Ada ini. Di situ silakan datang tanggal sekian untuk mobilnya karena lengkap seperti itu. Nah itu kami sekarang data itunya penduduk udah data perbaiki. Masih diperbaiki Ah. biar lebih rapi lagi kemarin. Iya. Masih disusunin lagi. Jadi kalau ada itu kami ini dulu biar kalian masukkan. Nanti kalau masukkan satu-satu, kan ratusan kan? Iya banyak. Nah itu jadi kami perbaiki dulu. Kalian masukkan ke sistem, nanti aksesnya lewat di sini. Udah bisa dibuka. Bisa diakses. Sekarang belum kalian masukkan di sini karena datanya itu nanti diakses oleh orang kan lah. Masih Atau gini kita harap di sini, itu nggak enak kan? Di itu sebelumnya F101 yang besar. Kalau ada kodenya, Ada. Oh bisa naik ketentuan ya? wah, Ada. pada senang. Mereka kan gawe dulu. F101 besar itu kota umum. Oh iya, kami malah ngambil sampai ke atas, 2 ke atas. Menteri Di mana lokasi kita nih Pak? Ini nggak tahu nih di mana. Nggak tahu jalan kurang. Jalan pulangnya mana nih Pak? Nggak tahu di mana sekarang. Sinyal HP nggak pula ada. Udah berapa kilo nih kita jalan nih Pak? Udah 10 kilo dah. Luar biasa. Pak Jai dah mana Pak ya? Pak Jai, Pak Jai! Woi, sinyal low. Belum sinyal. Low sinyal. Bahaya nih. Sampai kapan nasib kita mulai gini nih? Iya nih Pak. Jadi Hari udah mulai jam berapa nih Pak? Udah mulai gelap nih. udah gelap. Apa mungkin kita tidur sini nih? Iya kayaknya. ketemu kita orang lagi nih.
Tadi di sini Pak barusan. Kemarin kita ke sana lari. Baru ya. Lihat nih, apa yang terjadi? Tak kejar aja. Begitu di hutan. Mana ujung jalan nih kira-kira nih? Berarti kan ikut jalan lagi. Sampai kapan kita begini nih? Wi. Jelas Wi. 200. Ya. Iki piye iki? Ya, bilang ya. Aduh. Bacat banyak pula. Di rumah Pak walaupun tidak tapi tidurnya di bawah. Iku ngangon sapi langsung. Gimana cu? Nek. Nek. Jadi saya mau nanti. Oke, mumpung arep foto nang sapi. Oh iya. Monggo, foto. Si Pin dari sini. Ini aslinya nih. Yang mana baterainya Pak ya? Yang dicas dulu. Rekodnya dari dekat itu. Pak De. Murono Pak De. Sapinya pergi sama. Lah itu sih. Sambil ditempel yang lagi belum orang. Kiras kita ini tempel alat itu. Nah itu. Mana nomor tanggalnya? Oke, Bu, Ibu apa namanya? Bu Tunggu dulu Pak, tunggu dulu mati dulu Pak. Nah. Oke, kemarin kan dari data yang kita peroleh kan ada beberapa surat. Ini ada sekitar 21 surat dan data master pendudukan ini dia ya. Nah dari analisa ini kita sudah buat aplikasi namanya Sistem Kependudukan Desa Rimba Makmur menuju Desa Pintar. Nah nanti setiap warga itu akan dapat akses login begitu di kantor desa. Kita contohkan untuk pertama ini passwordnya admin, username juga admin. Nah sistem ini ada beberapa menu, ada menu profile yang menu profile ini terdiri dari provinsi apa, kabupaten apa, kecamatan, kelurahan, kode wilayah, kode pos dan logo. Logo apa ya? Di sini pakai logo kabupaten ya, logo kabupaten. Nah ini nanti akan diinput oleh admin. Ya, diinput oleh admin provinsi apa. Setelah input ini selesai, selanjutnya input data master. Apa itu data master? Contohnya agama, ya kan? Yang diinput baru dua di sini Bu. Ada Islam sama Hindu kan Bu. Nah, jadi bisa kita tambah lagi, misalkan mau tambah agama apa lagi? Islam yang ada di sini. Islam, Hindu, Buddha, misalkan ya.
tambah. Nah begitu juga seterusnya. Begitu juga kalau iya tinggal tambah di sini. Ya, kalau mau edit ya tinggal edit di sini Bu. Misalkan salah ketik, ya kan kita edit, simpan. Kalau mau ada yang salah, mau dihapus ya tinggal klik hapus. Jadi data master ada agama, ada golongan darah. Nah karena di surat itu ada data golongan darah, jadi diinput saja golongan darah apa yang ibu tahu di situ, yang ibu tahu gitu. Misalkan apalagi. Setelah itu ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini anak, istri, untuk pengurusan surat ini nih, input data kependudukan nanti kan ada statusnya kepala keluarga, ya kan? Kepala keluarga, terus ada istri, ada anak, ya. Simpan, dan seterusnya. Apalagi Bu kira-kira yang kalau ada kan saudara atau apa gitu ya. Setelah itu ada pejabat. Nah pejabat ini penting juga. Pejabat itu artinya pejabat siapa saja yang nantinya menandatangani surat. Nah yang pertama jelas kepala desa kan, kepala desa. Siapa nama bapak kepala desa? Rustam Maji SH. Rustam gini ya? Rustam Maji. Haji. Maji. Spasi. MAJI. Spasi ya? Jadi satu. Oh jadi satu. Rustam Maji. M-nya satu. M-nya satu. Oke, Rustam Maji, koma SH. Alamat di mana? Gitu. Atau alamatnya kantor desa aja, atau alamat bapak kepala desanya ya, kantor desa. Detail juga, wah itu begini. Tapi udah paham. Itu. Jadi nanti kalau udah dikumpul pengennya itu memang Pak, kalau bisa itu di aula kita itu, tadi ada kita di situ sosialisasikan. Launching. Nah, targetnya kapan? Tinggal 30 Malam. Iya nih Besoknya lagi juga ada lagi. jadi itu internalnya itu kan harus ngerti loh. Yang sekarang kita Dan saya kira bagaimana cara mengupdate informasi. Harus tuntas kita hari ini, harus tuntas ini dipasang. Kemudian itu update informasinya paham. Kalau bisa langsung ke ininya Pak, ke penduduknya itu, agar nanti bisa diketahui, oh hari ini kurangnya ini nih. Ya, warga tahu kan, yang belum masuk. Wow, masuk ini. Coba tes dulu jadi itu pengennya ini hari ini 3 agenda Pak. Agendanya ini tersambung. Menindaklanjuti pula. Sesuai agenda kita ini adalah program PPDM Desa Rimbo Makmur ya, di mana agenda kita di Mitra 1 adalah pembuatan atau melatih aparatur desa membuat website yang pertama. Yang kedua adalah kita membuat aplikasi di dalamnya. Nah, sampai saat ini kita pada posisi melatih membuat aplikasi, dalam hal ini aplikasi kependudukan yang akan dijalankan melalui website. Begitu Pak ya? Ya. Nah, pada kali ini tentu ada masukan-masukan ya demi perbaikan dalam aplikasi ini, bagaimana memang siap untuk digunakan pada mitra, dalam hal ini adalah di kantor desa. Dalam hal ini akan dipandu oleh Pak Kusairi ya, silakan Pak Kusairi. Dari mana, di situ atau di sini? Dari sini ya. Dari sini. Iya. Dari sini. Iya. Oke. Silakan. Udah kelihatan rumusnya Pak. Ya. Langsung saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi agenda ini kita ke web dulu atau langsung ke aplikasi? Kependudukan. Nah, setelah itu ada pejabat. Pejabat ini siapa kepala desa, siapa sekretaris, atau siapa bendahara. Ini fungsinya nanti kalau ada surat yang ditandatangani oleh ketua atau sekretaris atau bendahara atau apa gitu. Langsung jadi. Jadi harus ditambah dulu. Kalau nggak ditambah, ya pada saat mengikut nggak ada namanya. Harus dilengkapi dulu. Namanya data master. Jadi
data ini harus siap dulu, sudah komplit baru bisa buat surat. Setelah itu ada lagi data master pekerjaan. Nah, juga banyak di sini, ada sampai 88 pekerjaan. Jadi memang harus nanti ditambah satu persatu. Setelah itu ada data master pendidikan, mulai dari tidak sekolah, belum tamat sampai S3 ditambahkan di situ. Terus ada menu RT dari RT 1 sampai RT berapa di sini? 25. Nah, ditambah 1 sampai 25. RW 1 sampai RW berapa? Nah, ditambahkan. Status keluarga ini menikah, menikah di sini atau kawin? Kawin. Belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Ya, ditambahkan di sini. Setelah itu selesai data master, masuk lagi ke menu dusun. Nah, menu dusun ini nanti kita menambah dusun ini RW berapa, ada berapa RW di situ, ada berapa RT di situ. Nanti kita praktekkan cara inputnya. Setelah itu ada menu penduduk. Disinilah menu untuk menambah data-data penduduk. Dan yang menu yang terakhir, di bawahnya ada menu surat. Surat apa saja yang akan kita buat di sini. Nah, ini sudah dikelompokkan. Yang pertama surat keterangan batal pindah, ahli waris, domisili, gaib, jalan, kelahiran, keterangan kematian, subsidi listrik, tidak mampu, keterangan umum, apa saja keterangan situ, keterangan usaha. Setelah itu ada lagi berita acara kematian ternak, ada izin, ada pengantar izin keramaian, pengantar pindah. Ada lagi surat perjanjian jual beli, ada lagi surat kuasa, ada lagi surat pernyataan. Dan yang menu yang terakhir ada menu laporan penduduk. Jadi kita bisa print di sini penduduk yang laki-laki berapa orang, penduduk yang agamanya Islam berapa orang. Jadi bisa kita kelompokkan penduduk yang tidak sekolah berapa orang. Semua dapat kita print di sini dalam bentuk Excel. Jadi tak capek-capek lagi kita bongkar-bongkar kalau ada yang nanya berapa total ini, berapa total itu. Nah, menu yang terakhir lagi ada menu setting. Disinilah kalau untuk mengganti password nanti. Nah, kalau menu manajemen menu ini kalau bisa nggak usah diotak-atik karena ini untuk settingan ini nanti berantakan kalau nggak paham. Gitu ya. Nanti kalau mau ada perubahan tinggal kontak kami saja menu ini. Tapi untuk merubah password di sini. Nah, untuk membackup di sini. Jadi kalau sudah diinput data ada 1000 warga gitu, jangan lupa klik backup ini, disimpan di flash disk atau di mana. Nah, jadi mana tahu besok datanya rusak, kita bisa restore kembali. Jadi nggak mungkin kita input lagi kalau datanya misalkan ada yang salah atau terhapus nggak sengaja misalkan. Jadi kita kalau udah selesai semua data terinput, simpan ini backup, simpan di mana saja, di flash disk, di komputer, di mana simpan gitu. Nah, jadi kita bisa restore kembali kalau ada yang rusak. Oke. Tiga-tiganya salah ketik gitu kan. Seharusnya kan kita rubah satu-satu, ini diedit, dirubah, simpan. Jadi kalau nggak capek mau merubah sekaligus tiga-tiga, ini diklik dulu di sini, ibu edit yang ini. Nah, ini artinya edit langsung sekaligus tiga-tiga. Nah, itu kan salah ketik misalkan apa yang betul gitu, simpan. Jadi ini fungsi untuk pengelompokan. Mau sama kayak di handphone, mau menghapus banyak gambar atau mau menghapus satu gambar. Ya, sama dari handphone ya. Nah, Android. Nah, kalau menu yang ini data yang sudah ibu input ini, ibu bisa pindahkan ke Excel kalau perlu diperlukan gitu. Kalau yang ini yang berbahaya nih. Kalau dia tahu tekan, hilang semua. Nah, kalau sortir, ini untuk sortir tadi, kalau ini selamanya akan hilang ya kalau dihapus. Jadi, tapi ini pun udah dikasih peringatan, jangan di-OK-kan, di cancelkan saja. Kalau di-OK-kan bersih, kosong langsung. Oke, coba ibu tambahkan agama yang nomor Islam sudah di sini Islam, yang kedua Kristen, berarti yang kedua. Kalau yang ketiga ada lagi Mbak Nurul. Kita sesuaikan saja Islam, Hindu ini kita rubah Hindu ini menjadi Kristen. Coba ini Mbak Nurul. Hindu nomor 2 ya. Mbak Nurul mengubahnya. Mbak Nurul yang merubah atau? Yang mengubah di sini menambah di sini. Hindu. Nomor 4 ya, nomor 4 Hindu. Nomor 4 Hindu. Ada berubah. Simpan. Kristen Katolik kan ya? Oke.
Kristen satu ya. Ya, nggak ada tambah. Setelah itu ada Buddha, tambah lagi Buddha. Tambah lagi. Iya. Ini Kristen Islam. Iya, ini Buddha ini salah. Buddha ini nanti diganti dengan Katolik. Yang ini urutan nomor 3 ini bukan Buddha. Nomor 3 ini urutan yang ini dari bawah. Ini kan nomor 1. Pendidikan sesuai dengan di sini. Tidak atau belum sekolah. Berarti ini kita edit dulu. Blok aja semua, Bu. Ini ya. Blok semua. Blok semuanya dari bawah ya, Pak? Iya, ini ya, ini blok semuanya ini. Oh ya. Nah, edit. Edit. Nah, belum sekolah ini diedit menjadi tidak garis miring belum sekolah. Belum sekolah. Ya, di bawahnya belum tamat. Belum tamat SD. Garis miring sederajat. Miring sederajat. Bawahnya tamat SD sederajat. Garis miring sederajat. TP ya. SL Bu, bukan SD. SLTP. Garis miring sederajat. Iya. Di bawahnya SLTA garis miring sederajat. SLTA garis miring Sederajat. Itu garis miring dua pakai satu Romawi ya Bu ya. Ya. Terus tambah lagi di bawahnya udah tadi. Di bawahnya akademi garis miring diploma 3. Ini garis miring strata 1. Satu hari berangkat ditulis. Iya, namanya diploma 4. Strata 1 ya, satu Romawi. Bawahnya lagi strata 3 terakhir. Baru diklik simpan. Kita tengok sudah ditambah belum? Klik simpan. Udah Bu, kita klik refresh. Udah. Ya, kita ditambah. Oke, setelah itu kembali lagi ke data master, pekerjaan, pendidikan RT. Nah, RT di sini RT 1 sampai RT berapa yang ada? 25. Tambah sampai ke RT 25. Enggak, RT 1 sampai RT 4. Nanti pindah RW lagi. RW-nya baru. Iya, maksudnya RT. Sini kan susunannya RT sendiri, RW sendiri. Iya, maksudnya ada nggak RT 6 di RW yang mana? Nggak ada. Betul. Berarti sampai 4 RT aja. Iya, RW yang banyak. RW yang 9. 9. Ya, berarti ini sampai ini aja. Jadi- Berarti ya, Pak. Berarti di RW lain ada kan yang RT 5 nggak ada kan? Nah, Nggak RW ada. 1 ada, RT 1 ada di RT RW lain. Iya, betul. Oke, berarti RW kita masuk ke RW. RT 4, RW 9. Tambah RW sampai ke RW 9. Siapa yang mau nambah? Nurul. Ibu Nurul. Nurul. Tambah lagi sampai ke RW 09. Nah, jadi udah selesai. Ini udah selesai data master, kita anggap udah selesai, jadi nggak perlu diotak-otak lagi. Sekarang kita fokus lagi ke dusun. Kita klik menu dusun. Nah, ini kita hapusin dulu semuanya. Ini kemarin saya coba-coba, kita hapusin dulu. Saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, kemarin Anda dapat data dari Pak Jai, mana ya yang foto-foto. Kita mulai dari nama dusun dulu. Nama dusun apa saja yang ada di sini. Ini saya contohkan dulu. Nah, kemarin ada Bapak kirim ke Pak Jai foto ya, kemarin mana ya? Di WA. Hari ini merupakan lanjutan untuk pertemuan kita yang telah dilakukan sebelumnya. Pada kunjungan sebelumnya kami telah menyampaikan kepada Bapak Ibu, Pak Sekretaris, bahwa pada hari ini akan ada pertemuan. Kita akan melakukan pelatihan. Pelatihannya itu adalah pelatihan entry data kependudukan. Nah, karena penduduk ini Bapak Ibu penting menjadi subbagian daripada e-desa yang dalam skimnya PPDM e-desa rimba makmur ini, maka perlu untuk dipahami bagaimana cara untuk manajemen data kependudukan ini. Harapannya nanti setelah pengambilan ini selesai, Bapak, Ibu, Mbak,
Mbak Nurul dan Mbak Uji itu bisa mengelola, menghandle. Ini kan administrator yang kita gadang besar-besarkan, nanti bisa untuk menghandle bagaimana pengelolaan data kependudukan ini. Tentu selama ini nanti akan melakukan pendampingan terus-menerus. Ada kendala, ada masalah, nanti akan dilakukan pendampingan. Ya, sebelumnya sudah ada grup WA. Nah, grup WA itu gunakan secara optimal untuk kita berkolaborasi dari jauh, bisa di remote cara untuk mengoperasikannya. Nah, untuk itu kita mulai saja pelatihan. Oh, Mr. Pak Herwin telah tiba, baru tadi dari ini. Ya, silakan duduk pada posisinya. Ya. Kita mulai saja ini dengan pelatihannya itu dihidupkan proyektor ya, nanti kita dipandu kemudian oleh Pak Heri untuk kita sama-sama perhatikan. Tadinya bukanya ada ke sini, sekarang ada ke sana lagi. Silakan, udah. RW 9 Damar. Nama itu dusun ya, atau sisanya juga boleh. Damar, cari. Nah, Damar ada 2 RW ya. Ini untuk urut tinggal klik ya Pak ya, kalau mau urut ke atas ke bawah. Nah, Damar ada RW 2, RW 9, 2, 1 sampai 3, 9, 1 sampai 3. Lihat surat. Sekarang kita contohkan dulu buat surat di kantor, admin kantor yang buat surat. Nanti kalau udah selesai ini baru kita contohkan warga sendiri yang buat. Ini ya. Ada nomor kakak yang bisa dicontohkan. Nama dusun, ya dusun apa? Ini tadi di sini, tinggal klik di sini Merbau, dia RW berapa? 26. RW 26 itu atasnya. RW 6 RT 2. RW 6 RT 2 ini. Dibalik situ. Baru kita isi dengan berikutnya, diisi dengan data penduduk dengan nomor kakak di atas. Berarti kita mulai dari file keluarga. Kita pilih di sini 14 07 70 0004. Oke. Nomor paspor tak ada. Strip. Tanggal lahir paspor tak ada, benarnya kosong. Suarno. Arno. 1407 1970. Tinggal tulis di sini. Ada Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan memulai pelatihan tentang pengisian website desa. Pembuatan website e-desa ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah desain. Desain terdiri dari ada header, kemudian di sini ada menu, kemudian konten, dan di bawah sekali adalah footer namanya. Ini bagian footer. Nah, bagian-bagian ini nanti akan diisi, ada gambar, kemudian ada foto-foto, kemudian juga ada isi data. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan ini adalah desain. Nah, bagaimana desain itu nanti tidak terlalu mencolok atau terlalu norak gitu. Jadi dicari warna yang sesuai, kontras. Kontras contohnya di sini sesuai dengan logo Kabupaten Kampar. Maka dari sini baru diimplementasikan warna-warna lain yang sesuai. Cukup itu ya. Cukup penjelasan Bapak. Selanjutnya untuk entry data. Entry data baju ganti. Ganti lagi bajunya. Itu lu masih
Oke, pada pelatihan kali ini kita akan melakukan entry data website. Jadi di situ sudah ada nama domainnya adalah rimbamakmur.desa.id. Nah di situ ada beberapa berita, jadi ada berita, ada pengumuman, ada profil, kemudian lembaga transparansi desa, kemudian regulasi potensi wilayah. Jadi situ ada beberapa menu yang nanti diisi secara rutin, dimana isinya itu sebuah website. Website ini adalah halaman utama gerbang masuk ke Desa Rimbang Makmur, itulah ibaratnya. Nah isinya itu adalah bersifat global, jadi tidak ada privasi di situ, sifatnya global. Jadi hati-hati untuk menginputkan data di situ. Jadi data yang diisi adalah tentang kegiatan, misalnya Musrembang Des atau mungkin kegiatan lain di situ. Nah isi konten tidak boleh berisi yang unsur sara, kemudian yang hasut, kemudian hoax, kemudian yang lainnya yang dilarang oleh undang-undang ITE. Kemudian jangan juga sekali-sekali untuk menampilkan kekurangan desa di situ, itu sangat tidak etis. Jadi ditampilkan saja yang baik-baik saja di situ. Jadi misalnya tentang kegiatan pembangunan ini, misalnya imunisasi, kemudian prestasi yang lainnya, kemudian jumlah penduduk secara umum di situ sudah ada, kemudian juga transparansi anggaran yang penting. Transparansi anggaran, berapa jumlah dana yang diterima, berapa yang sudah direalisasikan, berapa yang sudah. Jadi sifatnya umum, tidak ada yang sifatnya privasi di situ. Misalnya kegiatan 17 Agustus upacara dan lain sebagainya. Nah untuk mengisi itu ada menu di tadi sudah ditampilkan menu. Masuk lagi gimana? Itu tadi yang adminnya. Admin. Oke, pinter Bu Uji. Menu yang pertama ada beberapa menu. Yang pertama adalah ini ada menu ya? Ya, menu. Artinya kopi trip ya. Tapi menu nggak usah lah, langsung ke aja nggak model foto. Foto berita ya. Karena itu sangat menu ini. Nah ini menu untuk mengisi-ngisi sejarah gitu Pak, di sini nih. Oh iya. Oke, kita masuk ke menu. Ini tinggal cari aja sini. Oke, langsung kepada Pak Husairi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar. Pak, yang mengelola ini nanti Mbak Uji. Mengelola website. Yang ini. Sini aja lah. Berarti Pak ini. Harus satu orang yang satu orang harus bahaya. Bahaya. Karena ini informasi kan langsung ke masyarakat langsung. Bahaya. Cuma ini aja yang tahu apa passwordnya, yang kita kasih paspor khusus untuk saya. Oke, good, monggo langsung lanjutkan. Biar satu orang aja bahaya. Iya, monggo. Mbak Anji nggak boleh. Bapak lainnya ikut aja sekarang. Kau nanti tak tukar password nih. Wis, kebablas HP. Nah, seperti yang kita lihat tadi di depan, ini web dari desa kita. Yang mana di web ini ada di depan Pak ada menu informasi. Ini artinya ketika ada informasi baru langsung muncul di sini. Ada menu profile desa. Di sini ada sejarah desa, visi misi, kata pengantar kepala desa. Ini kebetulan isinya masih belum betul nih Pak. Jadi kalau bisa jangan di publish dulu, udah isinya udah betul baru kita bisa publish di media sosial. Mungkin datanya masih asal-asalan, ada yang dari SMK diambil datanya asal-asalan Pak. Ini yang kita pelajari sekarang bagaimana cara
melengkapi data ini gitu. Nah, melengkapi data ini kan belum ada isinya nih. Jadi ada menu profil desa, ada menu lembaga, Karang Taruna, BPD dan lain-lain, ada menu layanan, penerbitan KTP dan lain-lain, ada transfersi anggaran, ada regulasi, peraturan Kades, ada potensi, ada kirim pesan. Kirim pesannya artinya warga bisa kirim pesan di sini, apa komentar atau apa pesan di sini. Tapi kalau pesan itu istilahnya nggak ditampilkan, cuma kirim pesan aja. Hanya kita yang bisa baca, jangan untuk umum. Nggak untuk umum. Iya. Bahaya juga. Cuma kirim pesan masuk ke kita aja. Nanti munculnya terima kasih. Kita udah kirim pesan. Oke. Sekarang kita coba tadi bagaimana menginput berita dulu. Ya, berita. Berita itu ketika diinput akan muncul di halaman utama ini. Ini judulnya berita terbaru akan muncul di sini ketika kita input berita. Setelah itu ini ada berita dalam gambar. Artinya kalau kita mau malas banyak kata-kata yang pengen banyak gambar saja, ya berita dalam gambar. Ada acara 17 kegiatan Agustus gitu. Ini berita dalam gambar. Setelah itu ini ada pengumuman. Kita juga bisa masukkan pengumuman di sini bahwa ini pengumuman apa atau nggak ada, kosongan saja. Juga agenda, ada nggak agenda bulanan, harian di kantor desa itu di sini. Nih. Setelah itu ini kategori berita. Ketika kita masukkan berita nanti kita bisa tambahkan kategori untuk news, kategori untuk infrastruktur, atau kategori untuk lain-lain, atau kategori untuk apa ya? Ini kan kebetulan kategorinya ada beberapa 3. Jadi kategori ini kita bisa tambah nanti ya. Ada kategori kegiatan masyarakat, apa boleh ditambah. Ini untuk menu konten yang telah menu ini ada menu galeri foto, terus ada ini statik pengunjung. Kita bisa lihat di sini. Hari ini ada 16 orang yang lihat. Juga kita hari ini ada 16 orang yang lihat. Terus ada dari semua pengunjung dari kemarin sudah 7.000 orang. Mulai dari kita aktifkan, yang nengok sudah 7.000 orang. Jadi yang online hari ini 4 orang. Bapak buka, saya buka, satu lagi saya buat ini. Mungkin di nampak di sini buat orang yang buka. Iya, 4 orang. Nah, ini ada menu download. Nanti kalau saatnya kita mau bagi apa formulir misalkan, kita bisa bagikan di sini. Iya. Dan di sini ada menu kategori berita. Di sini ada hiburan dan lain. Di sini ada alamat kantor. Ini belum dilengkapi. Bagaimana cara mengatur semua yang ada di sini? Kita masuk lagi ke sini, ke admin tadi. Kita mulai dari menu tadi home ya, home selamanya. Ada di sini di bawah ini ada namanya menu. Menu artinya misalkan Bapak mau memperbaiki sejarah desa. Jadi Bapak tinggal klik menu, tinggal tulis di sini sejarah desa. Ini Bapak tinggal edit aja. Ubah. Bapak tinggal ketik di sini. Judul sejarah desa, tinggal ketik di sini ya. Seperti apa sejarah desa. Sambil cerita Bapak. Imajinasi lah dikeluarkan di situ lah ya. Iya, keluarkan di situ. Kalau bisa jangan dari Word langsung dipindahkan ke sini Pak. Biasanya berantakan. Ketik aja langsung ya. Kalau bisa Bapak ketikkan ke Notepad. Bapak tahu Notepad? Notepad itu jangan Word. Yang Notepad. Notepad yang ini. Yang ini. Notepad yang ini. Di sini. Kalau yang di sini, ini Notepad. Ada. Sini. Ada. Mana Notepad? Coba sih Pak, alun geser. Benerin. Dibenerin gitu. Misalkan kita buat di sini sejarah desa Rimba Makmur berdiri, misalkan berdiri dari tahun misalkan 2019. Contoh tidak ada di Word. Kalau nggak mau itu langsung ketik sini juga boleh gitu. Nah ini juga, kita juga bisa geser-geser di sini Pak ya. Mau tambah ada nomor berapa di sini? Ya sama kayak di Word Pak di sini. Mau ditebalkan di sini tahun 2000 berapa gitu. Nah,
kita klik gambar. Ada nggak gambar di sini, gambar dari sejarah desa ini? Kita masukkan aja foto kantor desa misalkan. Setelah itu ini tanggal kita input berapa. Setelah itu ini statusnya aktif atau on sama off. Artinya kalau off tidak muncul di halaman web tadi, Pak. Oh gitu. Nggak bisa lihat, nggak muncul. Kalau on berarti aktif. Kita simpan. Kita lihat tadi di web udah berubah belum? Untuk menu sejarah desa, kita lihat udah berubah. Nah, ini dia. Nah, jadi dilengkapi. Begitu juga untuk visi misi. Bapak masih di menu ini. Menu ini kita cari sini visi misi. Nah, tinggal cari. Ini juga masih logo masih tak betul, masih data yang tak betul. Visi misi pun masih visi misi yang saya download dari internet yang orang punya, ya kan? Kan datanya tak betul. Gitu. Kita kosongkan ini, kita buat visi misi kita. Misalkan kita anggap sudah. Betulnya betul logo kampar, misalkan kita simpan. Kita lihat lagi di web visi misi. Nah, sudah berubah, sudah dihapus tadi. Jadi itu dan seterusnya. Apalagi di sini misalkan ada RT RW, apa nih maksudnya RT RW, tinggal cari di sini RT RW apa saja yang ada di sini gitu. RT RW sama kayak tadi Pak, tinggal edit, simpan. Nah, untuk menu yang ini Pak ya, sampai menu yang terakhir Sama semua ya model. sama semua Pak, tinggal cari aja apa judulnya di sini, tinggal cari. Terus kalau untuk kirim ini kalau ada orang kirim pesan langsung muncul di sini Pak. Oh sorry, kita klik. Misalkan saya mau kirim pesan, contoh ya, saya warga, saya mau kirim pesan, saya klik nama saya misalkan Musairi, jangan nama saya, nama lain aja, Paijo lah. Paijo, Paijo, Kasihan itu Paijo. iya emailnya kalau nggak ada di strip, saran misalkan, oh emailnya harus ada nih, misalkan paijo@gmail.com. Email dia kan. Email dia, makanya sebenarnya mau masukin email dia gitu kan. Kalau bagus lagi nomor WA. Nomor WA ini nanti ini kan ini saya lupa saya cek dulu Pak, kayaknya ada yang kurang nih, masih error nih. Tapi nanti saya perbaiki. Kalau sudah mereka kirim, maka nampak di sini Pak ada pesan satu masuk. Gitu, ya. Ini misalkan namanya siapa, tes, nah, apa isi apa emailnya apa isi pesannya gitu. Dia misalkan menyarankan bahwa misalnya ada kegiatan ini ya. Di halaman ini nggak ada, di halaman warga ini nggak ada, cuma bisa ngirim aja. Iya. Oke, tadi menu tadi sudah Pak ya. Jadi untuk mengubah semua menu ini adanya di sini. Terus ini untuk modul foto itu kategori foto, misalkan ada hiburan di sini Pak. Yang di sini, yang hiburan itu tadi. Yang ini, hiburan potensi olahraga, yang ini, potensi olahraga, ini untuk memilih foto. Setelah diinput kategorinya, baru kita input fotonya. Misalkan ada kategori kita mau masukkan gambar kategori di olahraga, misalkan kita klik foto, kategori kan udah diinput nih, kita klik foto lagi, foto, kita klik tambah. Kita pilih mau mana yang masukkan, mau yang di olahraga, apa judul, body misalkan, pertandingan tenis meja. Kita pilih fotonya. Ini ada foto di sini. Kayaknya ada foto di sini. Jangan lupa gitu lah. Untuk kosong kayaknya. Nggak ada. Ini yang ini. Ini contohnya foto ya. Satu ya. Foto PR ini ya. Atau dua. Kita ambil dua, tinggal blok aja. Kita ini status foto ini on atau off. Artinya kalau kita on dia muncul di halaman warga, kalau kita off walaupun tersimpan di halaman kita tapi nggak muncul di warga. Kita on dan simpan. Nah, sini sudah masuk pertandingan tenis meja. Kita lihat di web di mana munculnya pertandingan tenis meja itu. Nih muncul di sini pertandingan tenis meja. Jadi ketika ada di galeri foto ya munculnya. Iya, masuk di sini, masuk di galeri foto. Olahraga di sini muncul juga. Ada sudah muncul di sini kegiatan kita foto. Ada dua foto. Bisa lihat foto dua. Foto PN.
Oke. Sip. Nah, ya gitu. Nah, jadi gitu maksud di situ. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, maksudnya di foto ya Pak ya. Nah, terus yang kedua ada modul. Tadi kan foto, untuk bagi-bagi foto, share foto. Sekarang modul download. Kategori dulu kita tambah. Misalkan kita mau ngasih download apa? Kategori formulir. Oh iya. Kategori apa lagi selain formulir? Mau bagi keluarga misalkan. Kategori yang bisa di-download sama warga, misalkan peraturan misalkan. Oh iya. Perdes. Perdes. Peraturan bisa aja. Peraturan desa. On. Kita simpan. Berarti sudah ada 2 kategori. Baru kita bagikan. Mana yang mau dibagikan itu? Download ya. Ini kan kategori. Sekarang download. Saya mau bagikan peraturan desa, misalkan. Tambah. Pilih peraturan desa. Peraturan apa judulnya? Peraturan. Biasanya perdes nomor ini. Peraturan nomor 01 tentang apa misalkan? Aturan apa misalkan? Aturan keramaian misalkan atau apa gitu kan? Aturan 01. Mana file yang bisa di-download sama warga? Salurkan filenya. Ya, filenya yang bisa warga baca lah dalam bentuk Word atau PDF misalkan dalam bentuk. Kalau ini Word bisa ya? Bisa Pak, bisa. Misalkan kita kasih dalam bentuk PDF kan Pak ya? Atau kalau mana sini tidak ada? Kalau bagusnya PDF sih. PDF Pak, dalam bentuk PDF. Kalau ini tidak ada PDF sini Pak. Ya, bisa melihat tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa ngedit gitu Ya, kan, nggak bisa ngedit. Mana PDF ini? Dokumen. Sini refresh. Kita lihat dulu download tadi. Nih. Udah ada di sini. Udah kelihatan. Iya, jadi kalau PDF Bapak masukkan, kalau tinggal klik di sini. Ini karena foto, yang masuk foto, ketika diklik yang dibagikan. Jadi kalau PDF, warga tinggal klik ini langsung terdownload di handphonenya gitu. Ini untuk menu download. Terus kita lanjut lagi menu agenda. Ya sama, agenda nanti munculnya di sini. Kita kembali ke home halaman depan. Agenda nanti munculnya di mana tadi? Di agenda ini kan belum ada. Misalkan di sini kategori agenda. Misalkan kita punya agenda tahunan. Agenda tahunan misalkan kategorinya agenda tahunan. Simpan. Baru kita tambah lagi agenda tahunannya. Apa agendanya? Agenda tahunannya misalkan agenda tahunan peringatan kemerdekaan RI. Apa isi agendanya? Upacara, misalkan lupa cara di apa misalkan di kantor kecamatan, tempat agenda kantor camat. Jadi kalau ada error, ya Pak. Agenda sama pesannya. Ya, agenda sama pesan masih ada yang error. Ditulis saja di WA. Iya nanti. Soalnya kan belum dimasukkan tadi. Oh gitu ya. Udah saya perbaiki nanti dari jauh. Tadi udah agenda pengumuman gitu juga Pak. Sama di sebelah kita pengumuman di mana? Kategori pengumuman. Pengumuman juga kayaknya belum dibuat nih. Masih ada masalah ini bisa saya perbaiki. Pengumuman juga. Terus ini modul berita. Nah berita itu halaman depan ini. Halaman besar ini berita terbaru. Misalkan kita contoh kategori berita udah diinput, udah hiburan, news, desa, desa. Kalau kita mau nambah berita, sini berita, tambah di kategori mana? News saja. Judul berita pelatihan desa. Subnya pelatihan aplikasi desa. Gambar berita kita pilih dulu, simpan, close. Terus keterangan gambar ada nggak? Kalau nggak ada, strip aja. Apa isi beritanya? Kita copy aja juga, harus ngetik. Tuh, ini jurnalis nih aturan ini Pak. Wartawan yang ngerti ini kan. Tanpa ada buku kecil. Ya.
dari pelatihan desa ya. Ini headline ini artinya berita ini headline yang ini headline yang ini muncul di sini dia. Oh, yang paling atas. Nah, ini kan ganti-ganti tidak nih headline. Pak Ketua terkelihatan. Ya, headline halaman utama diiakan aja lah, status berita aktif. Iakan aja semua simpan. Nah, kita lihat di halaman ini, kita refresh. Nah, sudah muncul. Ini jaringannya putus nih. Gambarnya muncul. Nah, ini dia muncul. Pelatihan desa. Nah, di headline ini juga muncul di sini. Nah, nih di headline yang ini nanti kita ganti ya. Nah, headline pertama nih muncul ya. Penggunaan apa tadi? Pelatihan desa. Nah, ini dia headline-nya, info desa. Terus ada ini link terkait. Link terkaitnya tadi nih untuk yang ini, untuk yang di sini, gitu kan? yang kanan. Nah, ini kan dua nih. Iya. Nah, kita biasanya sering berhubungan di mana? Di website yang mana misalkan? Website Kampar kah, Kabupaten Kampar, apa? Tinggal tambah aja di sini. Nah, itu simpan baru login. Nah, saya semua kan dengan apa lokasi tapi tidak sekarang. Simpan. Kalau dulu mudah buatnya, sekarang agak karena udah banyak. Kemudian itu video-video itu Kan sampai gitu. sekarang kan ada video orang lain dicoba. Video. Pencarian wiki mana? Ini kan? Nah, itu kan? Itu kan. Iya. Oke. Hak pribadi mati. Pakai ini aja. Polisi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jayadi, Skim PPDM Desa Rimau Makmur. Kali ini pengujian alat sapi itu dilakukan di lokasi sawit di mana para peternak sawit, para peternak sapi yang tergabung dalam kelompok lembu sawit ada di lokasi. Dalam hal ini kita akan menguji alat yang kita rakit untuk menguji presisi maupun akurasi. Ini di belakang saya ada nampak beberapa sapi yang telah kita uji sebelumnya menggunakan alat itu, di mana posisinya. Kami dari Pekanbaru barusan ini langsung ke lokasi dengan mengikuti alat sebagai petunjuk. Nah, kami langsung ke lokasi. Nah, ini posisi sapinya. Si sapi sedang posisi istirahat, kurang lebih begitu. Nah, ini sapi ini biasanya jalan terus, habis makan jalan terus keliling pada wilayah sebaran di sawit ini. Nah, dengan adanya alat ini kita tahu di mana rute sapi berjalan, atau paling tidak ternak sapi mengetahui langsung di mana berada di sapi berada begitu. Ya.
Ini sapi ngumpul, ini masih sebagian ada di mana ya, di belakangnya ya. Nah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Paling kedua kok mana iya. Iya sih. Wah, terakhir. Iya terakhir aku ngebel. Maaf Pak Turkis, di wawancara ya ada masalah. Enggak, langsung aja Pak, di sini Pak. Ada masalah sapinya nggak ketemu. Nggak apa. Iya Mas, open nggak ketemu iki Mas. Sapinya. Oh. Tapi rombongan nggak ketemu. Oh. Ketemu. Nyariin dari pagi nggak jumpa. Alat belum terpasang belum. Oh belum ya? Belum. Ini permasalahan yang ada itu bila tidak terpasang dengan area seluas ini, berapa luasnya? Luas areanya? Ribuan hektar Pak. Ribuan hektar ya? Ribuan hektar. Jadi itu permasalahan yang pada kelompok bila tidak terpasang menyebabkan susah untuk menemukan. Iya. Apalagi kalau pagi hari mereka, sebetulnya pada pagi hari cenderung mereka diam kan. Iya betul. Tapi menjelang siang seperti ini, di jam sekarang udah jam 11 kurang, itu cenderung bergerak. Jadi itu permasalahan kalau tidak dipasang alat pendeteksi ya. Tapi manakala manakala memasang itu harusnya itu cukup menggunakan smartphone, bisa kita gunakan ya. Jadi kalau begitu yang ini kan udah ada alat terpasang nih. Kira-kira apa yang didapat manfaatnya di dalam ada kelompok yang sudah nyaman. Dipasang? Kalau yang udah terpasang terus terang sangat membantu lah untuk pencarian sapi termasuk udah mudah. Untuk kita mengetahui wilayahnya walaupun kita kadang-kadang masih meraba di mana tapi posisi sapinya daerah sana udah terpantau. Lah ini ada pakai sip gantian jaga ya, ngangon ya. Iya betul. Lah mungkin saja Mas ini kan kadang sipnya itu malam. Iya. Tapi siangnya itu neng omah itu pernah nggak mengecek neng omah itu lagi nggak sipnya? Pernah. Bisa. Wah ini mantap. Kayak tadi kan tadi pagi kawan itu mantau dari rumah. Ngebel ke kita, sapinya udah jumpa. Udah posisi di samping kapling tumbangan lewatnya kan. Iya betul. Oh ya udah, berarti udah jelas kan itu. Udah terbukti lah. Wah, terima kasih. Itu maknanya bahwa apa yang diberikan, apa yang kami upayakan ini bersama, kita upayakan bersama ini ada manfaat. Nah, untuk yang rombongan yang tadi itu yang belum kelihatan nanti mohon dicari karena kita sedang alatnya sudah ada sekarang untuk udah dirakit untuk kita pasang. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa dipasang atau paling tidak nanti alatnya itu diberikan dengan tutorial yang ada, cara pemakaian yang ada bisa dipasang sendiri. Sebisa mungkin kan jangan lagi kami yang masang. Itu artinya kalau nanti itu bapak-bapak yang masang, mas-mas ini, itu artinya kan kami telah memberikan ilmu. Iya. Paling tidak memasang itu sudah bisa untuk mendeteksi sapi. Wah, matur nuhun sih. Dari kita pun ya terima kasih kali dari peternak sangat dibantu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Matur thank you. Oke, makasih. Matur nuwun. Sama-sama. Matur nuwun. Makasih, Bang. Awas nampak. Oh, ini bantengnya nih. Ini. Iya. Merah. Itu anaknya. Ini sebelah kene rokan, sebelah kanan tandur, iki CP. CP nang sore iki sing ibarat gajah itu kene iki CP. Kita tinggal biasa ini ae. Sampai dalam iki nih, kan bentuknya kayak ngenceng ini iki drum 400 sing ngenceng iki. Nah, sing ngenceng iki drum 400. Iki metu iki jalur 7 iki, Pak. Iki jalur 5, 14. Iki jalur 7. Iki lapangan iki nggih, Bu. Terbusa-busa kuwi ya. Aku ditakoni pasangan iki, sapine ning mburi pondok, Pak. Oh iya, cocok. Ora ngerti malah. Masuk ke guru. Kalau bisa Nomor habis piro? Ada ketua grup. Ya ketua grupnya. Jadi itu nanti kami punya bukti bahwa bakal kita enggak ada. Yang kok kan mau kalian mau ada
ada konsultasinya. Nah sama dengan grup desa kan kita punya. Nah, ini kalau bisa kita punya dilobongkan aja Pak. Ini anggota juga apa banyak kita. Kalau memberi pengarahan itu bagusan kapan Bapak datang, sebelumnya memberitahu dulu, biar kamu bisa ngumpul. Naik kantor saya, enak itu memberi pengarahan malah. Iya Pak Jai. Lebih Kok HP Android iki adung rombonganmu dikai apa GPS apa ini? Sebelum Bapak kesini, apa yang mau disampaikan sama kamu? Apa sing cepet iki? Tapi sebelumnya udah ada yang itu dulu ya. Hah? Iya, grup WA itu. Hah? Ya, pengennya kita juga seperti itu. Oh iya Kadang-kadang kita ini loh, Pak. Kita ada pekerjaan. Cepet ya. Ini kayaknya kita malam ini harus sampai Remo Makmur, itu dadakan sifatnya. Oh, enggak. Kalau kita rencanakan kadang-kadang malah sekarang ya, Pak. Marianto Gagal, itu yang kita khawatirkan. Nah, Om. Tapi pertama kita buat grup masing-masing yang megang alat ini. Iya. Punya grup, ada komunikasi apa, ada kendala apa, kita bisa langsung merespon. Enggak pun kita kesini, kita mungkin remote dari jauh. Paling tidak alat dari 10 yang mau kita distribusi masing-masing kelompok itu kita punya grup dulu lah. Mau nanti ditambahkan anggota grup silahkan, masing-masing kita jadikan admin nanti yang setiap kelompok pernah. Setiap ketua kelompok. Kita jadikan admin, silahkan masukkan anggotanya. Jadi kalau ada kendala atau apa mengenai alat itu kita bisa membantu dari jauh. Kalaupun nggak bisa langsung kesini. Enak di grup dulu. Sampai orang dulu kan? Ada. Oh sekarang udah punya. HP Pak Erwin, ingin HP. Bantuan alat ini, kami sebagai peternak sangat terbantu sekali dengan bantuan alat ini. Kami bisa mendeteksi di mana kondisi sapi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.